Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arif dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Arif akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kalian, yaitu di bab 2 tentang nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, itu Asmaul Husna. Nah, tapi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan atau memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca ummul kitab ya, suratul Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawadillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas 10 di bab 2 ada meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Asmaul Husna itu ada berapa sih? Asmaul Husna itu ada 99. Jadi nama baik dari Allah Subhanahu wa taala ada 99. Tapi dalam bab ini kita tidak akan membahas semua, tapi hanya tiga ya, hanya tiga Asmaul Husna yang akan kita bahas sebagai contoh uh, suri teladan ya, atau suatu tindakan meneladani Asmaul Husna sebagai contoh. Kalau kita bahas semua 99 tidak akan selesai satu hari ya. Jadi kita akan bahas tiga Asmaul Husna. Salah satu tiga dari 99 Asmaul Husna itu. Ya. Langsung saja. Nah, pengertian dari Asmaul Husna. Nah, di sini sudah dijelaskan Asmaul Husna adalah merupakan suatu istilah terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam artian Asmaul Husna adalah merupakan nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari kata dari bahasa Arab, yaitu kata al-asma yang artinya nama, dan al-husna yang berarti yang paling baik. Bisa diartikan Asmaul Husna adalah merupakan nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada Quran surat At-Toha ayat 8 ya. Ini adalah merupakan dalil penguat dari Asmaul Husna, nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Sadaqallahul. Yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai nama-nama terbaik. Ya. Itu adalah dalam penguat dari Asmaul Husna, surat At-Toha ayat ke-8. Itu adalah pengertian dari Asmaul Husna. Next. Nah, makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 dari 99 Asmaul Husna yang akan kita bahas, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Ya, kita akan urai di sini ya. Yang pertama, Al-Karim. Apa itu artinya Al-Karim? Yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha mulia, zat yang maha mulia dan yang maha segalanya. Dan implementasinya Al-Karim, ya Karim atau Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada 3 contoh ya. Implementasi dalam kehidupan sehari. Yang pertama, menebarkan kebaikan dimanapun dia berada.
sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Jadi yang maha mulia itu memberikan suatu nilai positif, memberikan dampak positif bagi lingkungannya, bagi teman-teman sekitarnya, bagi orang-orang lain. Ya, jadi kalau kita bisa bermanfaat, kalau kita bisa berbagi dan memberikan suatu hal yang positif pada orang lain yang bermanfaat, itu adalah suatu tindakan yang sangat mulia sekali. Ya. Seperti contoh, apabila ada suatu teman kalian, suatu kelas yang pengen atau meminta tolong kepada kalian tentang suatu hal seperti pekerjaan, PR, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya, ya, perlu bantuan, ya, harusnya kalian memberikan suatu pertolongan, ya, penjelasan mengenai materi yang dia tidak jelas, ya, atau yang belum jelas. Ya. Itu suatu tindakan yang mulia dasar saja, ya, yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah suatu tindakan yang sangat mulia sekali. Yang kedua, bersikap pemaaf dan lapang dada. Ya. Menjadi seorang pemaaf dan lapang dada itu kemungkinan bagi setiap individu dan lain sebagainya berbeda-beda. Ya. Mungkin kiranya satu orang memaafkan atau melapangkan dada itu sangat mudah sekali, tapi belum tentu kemudahan tersebut dialami oleh orang lain. Ya. Jadi mulai dari sekarang kalian sebagai generasi milenial yang seharusnya sudah mengerti era modern, tak lupa dengan akhlak-akhlak atau sopan santun dari, apalagi kita orang timur, ya, terkenal dengan sopan santunnya. Jadi biasakan mulai dari sekarang, mumpung kalian masih muda, belajar menjadi pemaaf meskipun orang yang kalian maafkan tersebut pernah menjadi kalian, ya. Jadi semisal ada teman kalian yang dulu menjahati kalian, membuli kalian, tapi janganlah sekali-sekali kalian dendam kepada mereka. Maafkanlah mereka. Allah yang maha mulia saja memaafkan. Kenapa kita manusia, hanya sekedar manusia biasa, kenapa kita tidak bisa untuk memaafkan sesama? Ya. Yang selanjutnya, ya, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Nah, ini yang ketiga. Ini salah satu tindakan yang di era sekarang sangat sulit sekali ditemui orang-orang yang amanah. Kenapa? Kita bisa lihat, ya, ulil amri di pemerintahan, ya, yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat, tapi masih saja tidak mengemban amanahnya. Apa itu? Banyak sekali yang korupsi dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan orang-orang yang tidak amanah, tidak menerapkan atau mengimplementasikan, ya, Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi manfaat dari Asmaul Husna ini sangat baik sekali, ya. Jadi ada suatu hadis Rasulullah SAW pernah mengerahkan, ya. Jadi di situ yang pada intinya barang siapa yang melantunkan atau menghafalkan Asmaul Husna
dari awal sampai akhir menghafalkan, niscaya orang tersebut akan masuk ke surga. Jadi mulai saat ini cobalah kita sedikit demi sedikit untuk menghafalkan Asmaul Husna ya, dari 99 Asmaul Husna tersebut. Kita mulai dari 10, terus 20, 30 dan sebagainya, kita bertahap ya. Seperti Al-Karim ini kita coba kita ganti, kalau misalnya Al-Karim kita ganti Ya Karim dan sebagainya. Contohnya saja, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, dan selanjutnya ya. Lantun yang seperti itu ketika kita kumandangkan atau kita lantunkan ketika selesai sholat, insya Allah ya, rahmat dan ridho Allah akan selalu menyertai kita. Amin ya. Selanjutnya Al-Mu'min ya, yang artinya Allah SWT adalah Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Implementasi dari Al-Mu'min, ya Mu'min di sini. Al-Mu'min atau ya Mu'min di sini dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak dalam lingkup keluarga, kita bisa memberikan rasa aman kepada keluarga kita. Contohnya saja memberikan suatu kontribusi atau memberikan suatu pesan kepada orang tua kita bahwa kita bisa menjaga diri kita, bisa istilahnya memberikan sesuatu yang positif ya, kepada diri kita. Itu adalah merupakan suatu tindakan memberikan rasa aman kepada orang tua bahwa kita sudah mandiri, kita juga sudah bisa istilahnya memberikan suatu tindakan yang positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah salah satu contoh saja ya. Tapi di sini kita beri dua contoh. Yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Jadi memberikan suatu rasa aman. Contohnya di sini lisan ya. Jadi ketika teman kita istilahnya kita gambarkan kehidupan sehari-hari saja lah. Semisal ada teman kita yang curhat mengenai apapun itu dan tidak mau untuk dipublik ya, atau dipublikasi ya, paling tidak kita memberikan rasa aman kepada teman kita, kepada sahabat kita untuk selalu menjadi orang yang dipercayai, orang yang istilahnya kalau zaman era milenial ini menjadi buku diary dari teman-teman kita. Tidak apa-apa, itu suatu hal yang mulia, suatu hal yang baik yang memberikan rasa aman kepada teman kita. Yang selanjutnya, tumbuhnya sikap optimis dalam menghadapi cobaan. Nah, ini apa yang tadi saya jelaskan ketika dalam suatu keluarga. Apabila orang tua kita tidak percaya kepada kita, untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita, paling tidak kita memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu tindakan agar orang tua kita percaya, yaitu dengan apa? Rasa optimis ya, sikap optimis itu bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan sifat yang mandiri. Itu. Selanjutnya Al-Jami, yang artinya yang maha penghimpun. Di sini ada 3 implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya ya, penghimpun di sini zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai-berainya. Nah, ini kita ibaratkan di dalam negara kita, bangsa kita Indonesia.
Kita sebagai warga negara rakyat Indonesia, masyarakat dari Indonesia, kita harus bisa menghimpun atau istilahnya memperkuat rasa kesatuan kita. Kita berbeda ras, suku, agama, tapi paling tidak ya kita sebagai umat muslim yang bisa untuk mengimplementasikan Asmaul Husna di sini, yaitu Al-Jami, menghimpun. Jadi zat yang mempersatukan, ya, menyatukan. Jadi tidak mencerai-berai. Kalau ada suatu orang, ya suatu kelompok tertentu yang istilahnya ingin mencerai-berai dan lain sebagainya, sungguh itu adalah suatu hal yang sangat merugikan. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan Asmaul Husna dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Jami, mempersatukan. Ya, karena hal tersebut bertolak belakang, bahkan mereka cerai-berai. Sungguh sangat, jangan dicontoh ya, sungguh sangat merugikan sekali. Ya. Di sini ada 3 implementasi dalam kehidupan sehari yang intinya sama halnya yang saya jelaskan tadi, bangsa Indonesia. Intinya mempersatukan, silaturahmi dan sebagainya, tidak mencerai-berai suatu bangsa, negara, atau sekelompok orang dan sebagainya. Next, selanjutnya, cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mempelajari dan mengkaji sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna bukan hanya dilantunkan saja, tapi dipahami, ya, apa sih artinya. Ya. Tapi paling tidak kalau kita bertahap prosesnya bisa kita lafalkan dulu, kita lakukan dulu, baru kalau sudah lafal dan sebagainya bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu konsep yang mungkin secara struktural mudah untuk memahami suatu pembelajaran atau suatu konsep pembelajaran kayak Asmaul Husna seperti ini, ya. Jadi ada prosesnya, jangan langsung blek. Biasanya kalau terlalu menggebu-gebu, ya, dihafalkan, besoknya lupa lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafalkan asma-asma Allah SWT. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, menjadi lafal-lafal Asmaul Husna sebagai bagian pengingat Allah SWT dalam bentuk zikir. Nah, sebenarnya dalam sholat, dalam kita berzikir itu juga mengandung asma-asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, ya. Contoh saja ketika kita mau sholat, ya, terlebih dahulu kita baca bismillah dalam surat An-Nas, baru niatnya, ya, bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam lantunan Bismillahirrahmanirrahim, ya, di sini ada Asmaul Husna. Apa itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu. Jadi sebenarnya setiap hari kita sudah melantunkan Asmaul Husna. Mungkin ada yang mengetahuinya, ada pun yang hanya melantunkan saja tapi tidak memahaminya. Coba kita setiap berzikir selesai sholat kita lakukan Asmaul Husna. Dari kita, kalau kita ingin menghafalkan, kita hafalkan secara proses bertahap. Kalau kita tidak bisa secara langsung, ya. Seperti prosesnya Pak Arif tadi, kata Pak Arif tadi, kita
Hafalkan dulu 1 sampai 10 ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, dan selanjutnya. Itu bisa dihafalkan. Kalau kita hafalkan seperti itu biasanya lebih mudah untuk diingat. Itu. Selanjutnya, hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa sih yang kita peroleh jika kita selalu menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti apa yang Pak Arif sebutkan tadi, ketika kalian melantunkan, ketika kalian buat Asmaul Husna dalam zikir kalian, ketika kalian selesai sholat dan lain sebagainya, insya Allah ya, rahmat, hidayah, inayah dari Allah SWT selalu menyertai kalian. Yang kedua, mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya ketika kalian yang pada intinya ketika kalian bisa menghafalkan dan melantunkan dan juga berzikir dengan Asmaul Husna setiap kalian selesai sholat dan sebagainya, hafal Asmaul Husna, insya Allah sudah dinasihatkan bahwa kalian akan masuk ke surga. Jadi mulai dari sekarang berlomba-lombalah untuk menghafal Asmaul Husna. Ya. Yang ketiga, mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Nah ini ya, kalian ya yang ingin memperoleh jodoh yang diinginkan ya, seperti itu. Biasanya eh, banyak ya kata-kata milenial di Google ataupun di apa namanya di Instagram ya. Senakal-nakalnya seorang laki-laki pasti ya menginginkan seorang pendamping atau perempuan yang soleh, perempuan yang solehah, sorry ya, perempuan yang solehah ya. Jadi kalaupun pengen seperti itu, perbaikilah diri kalian baru bisa untuk berharap. Jadi bukan dari faktor eksternal kita, tapi dari faktor internal kita, dari diri kita, kita perbaiki sendiri. Itu ya. Terus yang keempat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial. Ketika kita menerapkan Asmaul Husna, sudah barang tentu sifat-sifat di sini atau nama-nama baik di sini muncullah suatu sikap yang banyak lebih ke sosial ya. Hablum minallah yang tadi yang utama, dan hablum minan nas, hubungan dengan horizontal dan vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia ya. Itu sedikit yang Pak Arif jelaskan, dasar saja ya. Semoga kalian bisa untuk memahami dan juga jangan lupa ya, Pak Arif tidak menganjurkan terlalu gimana ya, mempressure kalian untuk menghafalkan, tapi usahakan ya. Ini ajakan dari Pak Arif, usahakan ya, malah kita hafalkan Asmaul Husna ya, dan kita terapkan ketika kita selesai sholat, kita berzikir, kita lakukan Asmaul Husna ya. Itu dari Pak Arif. Apabila ada salah-salah kata dari Pak Arif mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.